الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فكان الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: نواقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المنية. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قائد ممكن مقعده من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar almarhum Bapak Haji Maridin bin Haji Musa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sengaja saya minta Bang Nurdin buat print out supaya ada bahan pegangannya. Jadi kalau lagi ngaji nggak kemana-mana, pikirannya kita fokus ke pengajian. Tapi mudah-mudahan ngaji di kertas jangan dijadiin bungkus gorengan ya. Karena ini ilmu agama. Kalau memang nggak kepake ya nanti bisa dibakar aja, biar lebih terhormat maksudnya. Karena ini ada ilmu syariat di dalam kertas ini. Kita sekarang masuk ke pembahasan tentang nawaqidul wudu, Bapak Ibu. Apa arti nawaqid? Nawaqid itu artinya hal-hal yang membatalkan. Jadi saat kita punya wudu, udah ada wudu di dalam diri kita, maka wudu kita terhenti dan putus bila mana mengerjakan salah satu dari 4 perkara yang membatalkan wudu. Ingat ya, berarti ini garis bawahi. Selain yang 4 ini, mau ngapain kayak kita nggak batal wudu kita, gitu aja. Ya, ini kuncinya nih, kunci di sini nih. Selain 4 perkara ini nggak membatalkan wudu. Yang batalin wudu dari seluruh pekerjaan kita, perbuatan kita, cuman 4 ini doang yang batalin wudu kita. Selebihnya tidak batal. Mana yang membatalkan wudu? Yang pertama, perhatiin kertasnya tuh. Kita baca bahasa Arabnya dulu yang atas, karena ini ngambil tabarruk, ngambil keberkahan dari musannif kitab. Baru nanti yang kedua kita baca terjemahan bawahnya. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin rihun au ghairuhu illal maniyah. Yang pertama yang batalin wudu sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan. Ingat, yang keluar dari salah satu 2 jalan. Mana 2 jalan tersebut? Yaitu kubul atau dubur. Kalau bawa pulpen, kalau mau nyoret di kertasnya nggak apa-apa. Kubul itu kemaluan depan, dubur itu kemaluan belakang. Baik yang keluar adalah angin atau selain angin. Jadi yang keluar dari 2 jalan itu ada kalanya mu'tad dan ada kalanya ghairu mu'tad. Pas bener emang, papan tulis Romana baru. Ya, kalau udah disiapin. Masih kelipis itu. Masih kelipis. Terus spidol baru. Nah, berarti, ini lihat ke depan ya. Yang keluar itu, yang keluar dari 2 jalan, saudara, ada 2. Yang pertama, ada angin. Kentut ya? Angin kentut ya? Kentut batal wudu tuh. Orang kentut batal wudu. Yang kedua, selain angin. Selain apa? Selain angin. Selain apa? Angin.
Selain angin ini banyak, perhatikan. Ada yang biasa keluar, ada yang biasa keluar. Contohnya yang biasa keluar apa, saudara? Ampas. Bukan ampas dulu ya. Yang biasa keluar kalau dari depan yang biasa keluar pipis, ya, air seni, batal wudu. Ya, kalau dari belakang contohnya tinja. Nah, ini batal wudu. Mau yang biasa keluar atau yang tidak biasa. Contohnya yang tidak biasa keluar seperti apa contohnya? Seperti nelen gundu pas berak keluar gundu. Tuh saat gundu keluar, gundu barang biasa keluar nggak dari belakang? Iya. Enggak, elah. Kalau bilang barang biasa Makan gundu. Makan gundu, iya. Gundu sering keluar nggak? Enggak, barang yang kagak biasa keluar. Saat dia keluar dan kita punya wudhu, maka batal wudhu kita. Contoh lagi, darah biasanya keluar nggak dari kemaluan? Nggak keluar, nggak biasanya nggak keluar. Kemudian keluar darah, contohnya beraknya berak darah, batal nggak wudhu kita? Batal. Semua yang keluar dari dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang, baik yang keluar itu benda yang biasa ataupun yang tidak biasa, maka dapat membatalkan wudhu. Apakah yang keluar? Biji rambutan keluar dari belakang kita, bol kita, batal. Biji kecapi batal. Cacingan, pala cacing keluar nih, pala cacing keluar, masuk lagi, batal wudhu kita. Keluar nggak namanya? Keluar, walaupun dia balik lagi ke dalam. Cuma ngintip doang, ngintip. Nah, balik lagi ke dalam. Paham ya? Paham. Pokoknya memang gini, semua yang keluar dari depan dan belakang kemaluan, baik yang biasa ataupun tidak biasa, membatalkan wudhu. Lihatin lagi, bawahnya, lihatin. Kecuali air mani. Kalau air mani yang keluar tidak batal wudhu. Air mani nggak batal wudhu. Air yang keluar dari depan itu ada 3. Ini hapus ya? Iya. Bos. Wih, masih bersih Bang Opak. Iya. Ya tuh masih bersih. Air yang keluar dari kemaluan pria itu ada 3. Ada yang pertama namanya air mani. Air apa? Mani. Air mani. Yang kedua air madhi. Yang ketiga air wadi. Air apa? Wadi. Yang 2 ini najis. Yang ini suci. Dah, perhatikan ke depan. Air yang keluar dari depan selain air seni ada 3. Air mani. Mani itu suci, enggak najis. Kalau mani najis, kita juga najis karena kita terbuat dari mani. Air mani ini tandanya keluarnya itu muncrat dan bertahap-tahap. Gitu tuh. Ya, udah pernah ngalamin lah ya. Yang beginian mah udah nggak usah diperjelas ya. Iya. Nggak keluar muncrat. Dan keluarnya yataladat. Awas, yataladat itu artinya penuh kenikmatan. Itu namanya air mani. Dan ini suci, nggak najis. Nggak najis. Kemudian yang kedua air madhi. Air madhi ini air yang keluar karena syahwat yang tinggi dan keluarnya itu tidak dengan kelezatan, tidak dengan kenikmatan. Tiba-tiba keluar aja. Contohnya kayak orang lagi nonton video porno contohnya. Saat dia syahwat tinggi, dia buang air kecil, pas pipis kayak ngerasa kayak kok lengket-lengket ini. Itu madinya ini najis. Kalau dia kena kena pakaian, maka pakaiannya harus dicuci, dipisahkan dengan pakaian yang tidak najis. Paham ya? Yang ketiga air wadi. Air wadi ini air yang keluar karena capek, terlalu lelah, pulang kerja kecapean, bangun subuh pas ke kamar mandi kok lengket-lengket, gue mimpi nggak ya semalam? Enggak mimpi. Oh capek, berarti airnya namanya air wadi. Madhi dan wadi najis dan membatalkan wudhu. Kalau air mani suci tapi tidak batal wudhu. Pasti bapak ibu di sini ada yang mikir begini, gimana caranya keluar air mani tapi nggak batal wudhu?
Biasa orang keluar air mani lagi ngapain? Ada proses pokoknya. Lagi simak. Ya. Ada proses. Nah, itu makan sentuhan sama bini jadi batal satunya kalau gitu. Ada yang mana ada keadaan yang mana air mani itu tidak membatalkan wudu. Contohnya kayak orang tidur duduk lagi tidur mimpi basah. Lihatin. Ini ntar ada kaitannya sama yang nomor 2. Sembahyang Jumat kelamaan tuh khotib, dia duduk sila begini tidur. Ya. Tidurnya tidur netep, pantatnya nggak geser, kagak ngangkat. Begini tidurnya, pantatnya diam. Kalau pantatnya nggak diam, sumpah geser, batal wudu, walaupun tidur. Atau begini, Bang. Ada nggak dulu tidur? Ada nggak? Iya. Nah, begitu. Atau tidur begini. Ya boleh. Nah, ini pantatnya kagak netep. Nih pantat di belakang. Pantat belakang tuh. Nih pantatnya nggak netep. Pantatnya kudu netep begini. Pas lagi tidur mimpi Nikita Mirzani. Contoh ini mah contoh. Keluar air mani, telat aja dah. Punya wudhu tadi dia mau sembahyang Jumat, batal nggak wudhu dia? Nggak batal, tapi wajib mandi. Nah dia keluar masjid wajib mandi. Paham nggak nih sampai sini bro? Jadi dia punya hadas besar, tapi nggak punya hadas kecil. Ngerti sampai sini? Hah? Nggak boleh sholat dong. Nggak boleh sholat. Iya. Lah nggak boleh sholat emang siapa bilang boleh sholat? Orang dia punya hadas gede. Kalau hadas gede hilangnya pakai apaan? Mandi. Lah dia nggak pakai wudhu, nggak usah wudhu. Mau ngapa? Orang kagak batal wudhunya. Dia cuman wajib mandi, tidak wajib wudhu. Dengan catatan selama dia mandi tidak melakukan perkara-perkara yang akan membatalkan wudhu. Baru habis mandi nggak usah wudhu lagi, langsung sholat. Mengapa? Gue masih punya wudhu. Gitu. Paham ya? Jelas ya? Ngerti? Nah, ntar yang nomor 2 kita baca. Lagi yang nomor 2. Atani yang kedua. Zawalul akli, hilangnya akal. Binaumin sebab tidur. Au ghairihi atau selain tidur. Contohnya seperti mabok. Nah, mabok hilang akalnya dia. Atau gila. Habis wudhu jadi gila umpama, kelar wudhu aing mau gitu. Ya lah jadi gila jadinya dia. Nah, gila tuh. Kecuali ilah, perhatikan. Nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Tidur orang yang duduk yang nempel pantatnya di tempat duduknya. Ini tidak membatalkan wudhu. Nih, lihatin lah. Gak geser berarti tadi ya? Gak geser berarti ya? Gak geser. Nih, lihatin lah. Tuh. Saya mau tanya nih, pantat saya tetap gak di lantai? Tetap. Dari saya tidur sampai saya bangun begini juga. Ini gak batal wudhunya. Kecuali kalau saya tidur di sini, bangun-bangun saya di sono. Nah, ini batal. Batal apa? Karena pindah geser, pantatnya ngangkat. Syaratnya tidur tidak batal kalau pantatnya itu netep di lantai. Begini aja udah tuh. Saya mau tanya, kalau tidur telentang sekarang batal nggak wudhu? Telentang? Batal nggak telentang? Batal. Telentang. Udah berubah. Batal nggak? Batal. Batal lah, ini kagak netep bolnya, kebuka. Kalau begini kan bolnya ketutup, ya nggak? Saya ngomong udah ini aja dah, bual aja dah begitu biar paham langsung ya. Emang kita mau Betawi emang nggak usah pakai formal. Iya. Kalau tidur tengkurap sekarang batal nggak? Batal. Ya itu mah jelas, emang pantatnya udah nyorong begitu kan. Nah, tidur lagi sembahyang, lagi sujud tidur, batal nggak? Lebih jelas itu kan pantat begitu tuh. Ya, pantat begitu. Tapi ada kondisi lagi sholat tidur gak batal. Kapan? Saat tasyahud awal. Lihatin tasyahud awal. Pantat saya netep gak? Tetap. Netep di mana? Di kaki kiri. Lagi begini dia tidur. Nah, ini gak batal tidurnya nih. Pas melek imamnya udah salam. Imamnya udah salam. Terus gimana? Udah terus lanjutin sholat sendiri berarti nggak batal. Terusin aja tidur begini. Tapi kalau tasyahud akhir
Batal nggak? Batal. Kenapa batal? Nih, lihatin nih. Naik. Tuh, Berubah, naik ya. dia pantatnya. Maka Batal. batal. Syaratnya tidur nggak batal kalau pantatnya nempel di Lantai. lantai. Paham nggak nih? Teman? Paham. Nggak geser. nggak Jelas ya? Iya. Kalau besok melihat orang lagi sembahyang Jumat dengerin khotib, kemudian tidurnya begini, ada orang tidur begini nih. Iya. Ada. Terus pas bangun-bangun dia nggak wudhu, kasih tahu. Abang udah pada tahu nih sekarang hukumnya. Sekarang tanggung jawab abang untuk agama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Apa amar ma'ruf nahi munkar? Kasih tahu tuh orang, bang wudhu bang, ente batal wudhunya. Kalau dia nggak mau wudhu urusan dia, yang penting kita udah ngasih tahu. Paham nggak nih sampai sini? Udah paham nih kita nih, paham ya? Kan nopang dia, nopang Apa? nopang badan dia. Nopang badan bukan? Bukan. Dia kecil-kecil begini kan. Boleh, bolehnya. Nah, Karena kalau berubah ya? begitu batal. Itu kan Patokannya patokannya lubang bol. Patokan lubang bol. Iya, lubang bol kalau angkat batal ya. Kalau bang bol ke mulut, nah itu batal. Asal pantatnya tetap aja, enggak jadi masalah. Pantokannya pantat. Patokannya di pantat. Mau tidur gaya gimana kalau pantatnya netep enggak masalah. Gitu aja. Ah, ketutup ya, gitu. Kenapa sih emang kok gitu? Gini Pak. Sini nih saya kasih alasannya nih. Di dalam hadis, di dalam Bukhari dan Muslim, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda begini. Al-ainani wika usah. Kedua mata adalah kunci bagi bol. Sah itu artinya bol. Wika itu artinya kunci. Artinya apa? Bila mana mata orang melek, maka bol itu kekunci. Kalau mata merem, bol itu kebuka. Saat kita tidur merem apa melek? Merem, berarti bol kita kebuka. Bisa jadi angin saat itu keluar kita nggak sadar. Tapi kalau kita tidur pantatnya kita netep, itu bol akan kekunci juga. Makanya anginnya nggak keluar. Paham nggak nih sampai sini? Paham. Ngerti ya? Iya. Ngerti. Coba ada orang meninggal dunia. Itu saat kita pencet perutnya begini, keluar nggak di belakang? Keluar. Emang apa keluar? Karena udah dol, nggak ada kuncinya. Gitu, karena matanya udah merem, maka bolnya dia juga nggak ada kunci. Malah ditekan begini dikit aja tuh keluar kotorannya. Gitu, paham ya? Paham. Nah, itu yang keberapa tuh? Dua. Yang kedua, batal ya? Batal, tidur batal. Yang ketiga, nah ini agak panjang nih Bapak Ibu nih penjelasannya nih. Yaitu iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Apa? Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Kudu ditulis ini Pak. Apa tadi? Temennya Bertemu kulit. Dua kulit. Hah? Dua kulit laki-laki Dua dan perempuan. kulit Laki-laki Terus? Laki-laki dan perempuan. dan perempuan. laki-laki Dan perempuan. dan perempuan. Terus? Nah, yang keduanya Sudah dewasa. sudah dewasa. Terus? Dewasa Bukan mahramnya. dan bukan mahramnya. Terus? Tanpa dan penghalang. tanpa penghalang. Mahramnya dan tanpa Penghalang. Tanpa penghalang. Dah, berarti yang ke depan nih. Satu syaratnya kulit. Yang kedua laki-laki perempuan. Yang ketiga sudah dewasa. Yang keempat bukan mahram. Yang kelima tanpa penghalang. Pahami 5 syarat ini di dalam yang membatalkan wudu yang ketiga. Ini kalau kagak diperhatikan dan nggak fokus nggak bakalan paham. Saya mohon ini difokusin dulu. Yang nomor 3 fokus dulu. Ada 5 syarat bila mana nomor 3 ini membatalkan wudu. Yang pertama, bertemunya itu kulit. Maka tidak batal bila mana bertemunya gigi sama gigi. Gigi sama gigi ketemu, Pak. Batal gak? Kagak batal. Mengapa? Karena ketemunya bukan sama kulit. Oh iya. Paham nggak? Paham. Nggak batal juga bila mana ketemunya kuku sama kuku. Nggak batal.
Tidak batal juga kalau ketemunya rambut sama rambut, enggak batal juga. Jadi membatalkan wudhu Kulit sama bila kulit. mana ketemunya kulit sama kulit. Jelas sampai sini? Satu yang pertama kulit. Yang kedua syaratnya beda jenis kelamin, laki sama perempuan. Maka walaupun kulit sama kulit ketemu, tapi laki sama laki nggak batal wudhu. Paham? Abang laki perempuan? Laki. Kadang berubah. Punya wudhu? Punya. Sentuhan nggak? Tuan. Kulit sama kulit nggak? Iya. Tapi sama-sama kelamin, berarti batal nggak wudhu saya? Enggak. Enggak. Yang jadi batal kalau beda kelamin, laki perempuan batal. Paham ya? Yang ketiga, syaratnya dua-duanya sudah Dewasa. Dan saya mau tanya dulu, pengertian dewasa di sini apa? Balik. Bukan. Kebanyakan orang memahami yang ini dewasa ini artinya balik. Perhatikan lagi. Yang dimaksud dewasa ini adalah itu anak sudah bisa disyahwati. Oh iya. Maksudnya sudah bisa disyahwati itu udah ada dedemenan. Bocah karang kan umur 8 tahun 9 tahun udah banyak yang pacaran. Udah ada rasa dah. Udah balik belum dia? Belum, tapi udah mulai demen sama orang. Maka namanya dewasa walaupun belum balik. Makanya perhatikan, di sini mesti diperhatikan. Kalau kita bertamu ke rumah teman kita punya wudhu, anaknya tiba-tiba datang salaman perempuan. Ini bocah nih kira-kira bisa didemenin apa kagak? Lalu cakep, neng umpama. Lalu pengen ngomong cakep, berarti kan bisa didemenin. Nah ini kalau sentuhan kulit jadi batal, walaupun belum balik. Kalau umur 5 tahun udah belum? Ya belum, kalau 5 tahun mah belum didemenin. Walaupun sama beda jenis kelamin, tapi kalau belum dewasa maka tidak batal. Jelas ya? Paham ya? Nah, yang ketiga, yang keempat, bukan mahram. Apa pengertian mahram? Mahram itu bukan muhrim ya, bukan muhrim. Biasanya orang, maaf ya, bukan muhrim. Tuh. Salah, bukan muhrim kok. Mahram, ada muhrim. Ada satu mukrim lagi. Ada mahram, ada muhrim. Perhatikan nih, muhrim. Kalau muhrim itu artinya orang yang berihram, muhrim. Tapi kalau mahram artinya orang yang haram dinikahi, itu mahram. Maka kita yang benar itu ngomongnya bukan muhrim tapi bukan mahram. Maaf ya, aneh bukan mahram ente, bukan mahram, bukan muhrim. Bukan mahram keduanya. Mana orang-orang yang haram dinikahi? Nih. Ini nih, berarti untuk kertasnya lihat kertasnya. Ibu-ibu pada debat kertasnya kagak Bu? Dapat kan? Coba dah lihat ya. Nih, mahram itu ada 3 Bu. Yang pertama mahram sebab nasab, yang kedua mahram sebab sepersusuan, yang ketiga mahram sebab pernikahan. Lihatin dulu yang pertama, mahram sebab nasab, ada 7 orang. Siapa itu mahram sebab nasab? 1, ibu atau ayah kandung dan terus ke atas. Maksud terus ke atas nih maksudnya kakek, nenek, buyut tuh terus ke atas tuh maksudnya. Paham ya? Kita punya bapak, kita punya emak nih yang laki. Ini emak kita, mahram kita, gitu. Paham gak? Iya. Kalau mahram berarti tidak batal wudhu. Berarti kalau kita salaman sama emak kita, nggak batal wudhunya. Walaupun ketemu kulit sama kulit, beda jenis kelamin, dan dua-duanya sama-sama dewasa. Tapi karena mahram tidak batal wudhu. Paham gak nih sampai ini? Atau empok punya bapak laki-laki, ketemu kulit empok sama bapaknya, kemudian batal nggak wudhunya? Enggak. Kenapa enggak? Karena ayah kan. Tuh, begitupun terus ke atas, kakek, nenek, terus apa lagi tuh? Ke atas lagi. Apa? Mbak Uyut pada ya? Iya, segala macam itu enggak batal. Terus yang kedua, anak kandung perempuan atau laki dan terus ke bawah. Terus ke bawah maksudnya apa? Cucu.
cicit. Nah, itu terus ke bawah tuh maksud tuh. Kita punya anak nih Pak, perempuan. Ini kan perempuan anak kita beda jenis kelamin sama kita. Saat sentuhan kulit batal nggak wudhu? Nggak batal. Kenapa? Karena anak kandung itu mahram, haram dinikahi selama-lama. Zaman sekarang orang udah pada PA ya. Di berita-berita ada anak yang nikahin emaknya. Ada lagi babak hamilin putri kandungnya. Ya Allah, itu dosanya berkali-kali lipat itu. Udah yang pertama sama dia nggak boleh nikah, yang kedua zina jatuhnya, jadi berzina. Nah untuk bilang mudah-mudahan nih keluarga besar Bapak Haji Maridin nggak ada yang begitu semuanya, pada jadi orang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, saudara kandung perempuan atau laki-laki. Nah, nih abang-abang nih anaknya Bapak Haji Maridin kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki kan gitu ya. Nah, itu kalau sentuhan kulit batal nggak wudhunya? Enggak. Kenapa? Karena saudara kan. Terus yang keempat, keponakan perempuan atau laki dari saudara laki-laki. Contohnya mungkin istrinya namanya Sajalia ya. Sajalia. Ya, umpama nih kan sama Bang Opa kan ada abang ya, ada abang. Punya ponakan nih, Sajalia nih punya ponakan dari Bang Opa, namanya ponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Ini nggak batal wudhunya, gitu. Ponakan mah nggak batal wudhu. Atau Bang Opa sama yang ponakan perempuan ini juga tidak batal wudhu. Paham? Jadi kalau ponakan nggak batal wudhu, nggak batal. Yang kelima sama ponakan perempuan atau laki dari saudara perempuan. Yang keenam, bibi atau paman kandung dari jalur ayah. Yang ketujuh, bibi atau paman kandung dari jalur ibu. Maksudnya gimana nih bibi kandung, paman kandung? Gini maksudnya. Ini saya kurang tahu nih. Yang mana mantu di sini, yang mana anak? Yang mantu yang mana? Yang mantu perempuan dapat. Mantu perempuan berarti anu ya. Istrinya Bang Opak ya? Iya. Nanti ponakan Bang Opak ya? Nah, begini. Kalau Bang Nurdin sama Ustazah Lia, ini kan bibi. Betul. Namanya bibi kandung. Ini nggak bakal wudhu. Tapi kalau istrinya Bang Opak, walaupun bibi juga batal. Kenapa? Karena kalau sama Ustazah Lia, bibi kandung jatuhnya. Tapi kalau sama istrinya Bang Opak, bukan bibi kandung, ipar itu bibi ipar. Kalau bibi ipar mah batal. Berarti kalau batal boleh dinikahin dong. Boleh dinikahin kalau udah cerai sama lakinya, gitu. Kalau udah cerai baru boleh. Paham kan sama sini? Paham ya? Jadi yang nggak batal itu bibi kandung dan paman kandung. Jelas sama sini? Jelas ya? Ada pertanyaan dulu nggak mahram sebab nasab? Cucu kan masuk tadi ke anak dan terus ke bawah, itu cucu masuk. Ada pertanyaan nggak? Nggak mungkin kalau nggak ada pertanyaan, pasti ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Tentang ini, tentang mahram sebab nasab. Di sini tadi disebutin nggak sepupu? Sepupu disebutin nggak? Belum. Sepupu disebutin nggak? Di dalam nomor 7 ada nggak sepupu? Nggak ada. Berarti kan sepupu batal wudhu dan boleh nikah. Sepupu batal wudhu dan boleh nikah. Makanya saat Lebaran Idul Fitri, kalau saudara pada kumpul, yang laki punya wudhu, ketemu sepupu sama perempuan, dia minal aidin, sentuhan kulit, kata dia nggak batal, saudara batal. Karena sepupu itu boleh nikah. Paham ya? Gimana? Ya. Bang Opak nih punya anak perempuan. Saya anak laki. Nasrullah punya anak laki-laki. Boleh dong nikah berarti? Boleh. Sepupu. Tapi ini namanya sepupu sekali. Kalau sepupu sekali boleh nikah tapi makruh. Kenapa makruh? Karena masih satu engkong, biasanya main kecilnya itu bareng. Kalau main kecil bareng saat malam pertama orang tapi nafsu.
Karena gue udah tahu mandi hujan bareng. Kok bener begini? Ya Allah, ini mah saya ngomong beneran. Saya kagak ngada-ngada. Ya Allah. Dia perhatikan. Ini emang agak sedikit jorok. Dengerin dulu. Di kitab itu sunnah saat kita berhubungan badan. Nah, dalam kitab itu sunnah saat kita berhubungan badan baik laki dan istri itu keduanya sama-sama dalam keadaan nafsu yang berat, nafsu yang kencang, karena itu akan memberikan efek akan kecerdasan si anak. Itu akan efek. Jadi anak itu cerdas, berarti itu dulu bapak emaknya itu lagi bikinnya emang niat banget, niat sekali begitu. Ya emang lagi niat banget. Nah perhatikan dulu, kalau sepupu sekali biasanya mandi hujan bareng gitu tuh. Ya pas malam pertama ya Allah, gue mau tapi nikmat ini ya sama dia, mengabang dari kecil gue sama dia. Nah inilah yang menjadi hukumnya makruh. Tapi kalau sepupu 2 kali nggak makruh, malah menjadi sunnah. Maksudnya sepupu 2 kali gimana? Gini nih, Bang Opak punya anak perempuan, nikah sama orang lain bang. Kemudian punya anak, berarti cucu Bang Opak kan? Bang Nasrullah punya anak laki-laki, nikah sama orang lain, dapat anak, berarti cucu kan? Cucu Bang Opak sama cucu Bang Nasrullah nikah, ini sepupu 2 kali namanya. Kalau sepupu 2 kali ini sunnah. Kenapa? Karena Nabi menikahkan Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini kan Fatimah sama Ali sepupunya 2 kali. Nih, kan gini nih. Kalau urutan urutan apa namanya? Nasabnya Nabi ya. Kan Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Punya anak kan Abdullah ya? Iya. Abdullah punya anak siapa? Nabi kan, Nabi Muhammad kan? Iya. Nabi Muhammad. Terus punya anak lagi siapa? Abu Thalib. Abu Thalib punya anak siapa? Ali. Sama Nabi sepupu 2 kali nggak? Iya. Maka Nabi di bawahnya siapa? Fatimah anaknya. Ah, nikah nih Fatimah sama Ali. Sepupu 2 kali nggak? Iya. Sepupu 2 kali, maka sunnah. Kalau sepupu 2 kali hukumnya sunnah. Kalau sepupu sekali hukumnya apa? Makruh. Paham ya? Paham. Ngerti ya? Nah, ada lagi nggak? Masalah nasab dulu, Masalah nasab dulu. Gimana? Gak apa-apa. Nih, tanya tuh ini ya. Nggak nanya nggak apa-apa ya, tanya. Enggak kan, kalau dari saya kan sekarang kan beda bapak nih, misalnya sama si anaknya Bang Tuyo laki itu boleh. Gimana? Ya, gimana? Beda bapak. Beda bapak. Saya kan adiknya Bang Tuyo. Anak saya perempuan. Bang Tuyo punya anak laki misalnya nih si Rizky menikah dengan anak saya, itu diperbolehkan. Boleh. Tapi makruh, sepupu sekali gitu. Sama berarti ya kayak Bapak sama Bang Tuyo ya? Betul, sama. Kalau itu adiknya Bang Nasrullah. Iya. Oh, berarti emponya Sadelia ya? Iya. Iya. Oke. Siap. Ya, makasih Pak Iya, Ustaz. sama-sama. Ada lagi nggak? Tentang nasab dulu. Oh, belum. Jadi nggak ngaruh walaupun beda bapak. Iya, betul. Dah, yang agak ribet nih mahram sebab sepersusuannya. Tadi dulu ya. Anak itu menjadi anak susu, syarat yang pertama, perhatikan. Anak itu nyusunya di bawah umur 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun dia masih nyusu, nggak jadi anak susu. Makanya tidak haram bagi suami untuk nelen air susu istrinya. Nggak haram. Kan gini kok. Saya ngajar di Jati Padang ini kan beberapa masjid itu banyak saya sampaikan seperti itu pada kaget. Kenapa? Karena yang beredar di daerah sini Jati Padang, nggak boleh suami itu nelen atau minum air susu istrinya saat istrinya lagi masih keluar ASI untuk anaknya. Haram katanya. Saya tanya, Bapak tahu kayak gitu haram? Kenapa Pak? Karena kan suaminya akan menjadi anak susu dari istrinya. Nah saya bilang, Bang, syaratnya anak susu jadi anak susu kalau neteknya itu di bawah 2 tahun. Kalau suami mah ada nggak 2 tahun umurnya? Bangkot.
Gua bangkotan kagak apa-apa. Mengapa? Paham? Ya enak ya terus gitu. Mengapa sih? Kalau kayak kakek kan jadi anak kecil lagi. Kakek-kakek jadi anak kecil lagi. Kagak usah, yang penting 2 tahun ke bawah umurnya. Paham nggak nih? Ya. Ngerti ya? Yang kedua syaratnya itu bocah neteknya 5 isepan. Kalau baru beli 4 isepan maka nggak jadi anak susu. Paham nggak ini? Iya. Jelas ya? Kalau syarat itu 2 ada maka jadi anak susu. Anak susu haram nikahin gitu. Paham nih? Jelas ya? Dah kita lihatin sekarang mahram sebab sepersusuan. Yang pertama, ibu atau ayah susu dan terus ke atas. Terus ke atas maksudnya apa? Kakek susu, nenek susu. Contoh, Jaet, Nete sama Hindun. Nih Hindun namanya ibu susu. Haram dia nikah, nggak boleh. Hindun punya emak namanya Jainab. Jainab namanya nenek susu gitu. Paham nggak nih kami ini? Berarti, ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya. Masih remang-remang. Masih remang-remang. Remang-remang. Masih remang-remang. Ini lah, ini. Si Jaet ditinggal emaknya meninggal umur setahun. Dia masih butuh air susu ibu. Akhirnya nih si Jaet, namanya saya ngomong Jaet aja deh ya. Kalau ada nama yang benar-benar sama ya mohon maaf. Ini mah buat contoh doang. Opik nggak apa-apa, Opik. Opik. Akhirnya nih dengerin, akhirnya si Jaet dikasih ke Hindun. Kebetulan Hindun juga baru beranak. Nah, jadi air susunya ada. Nete datu lebih dari 5 kali isapan, maka si Jaet namanya anak susunya si Hindun. Berarti Jaet, hubungan Jaet ke Hindun jatuhnya apa sih? Ibu susu. Ibu susu. Boleh nggak nikah ntar udah gede di si Jaet? Nggak boleh. Sentuhan kulit batal wudu nggak? Nggak batal. Kenapa? Karena statusnya seperti ibu kandung. Nah si Hindun punya emak. Emaknya namanya siapa? Tadi Jainab. Berarti jatuhnya apa dia? Nenek susu. Walaupun Jainab kagak netein si Jaet, tapi ada hubungan dengan si Hindun gitu. Paham nggak kali ini? Paham. Paham ya? Tapi jekang tuh saya. Paham ya? Kalau sama anaknya si Hindun, Jaet boleh? Nah dulu, dari bawah nih, ntar ada. Mau. Kalau cepat. Dah, sampai sini paham dulu nggak Pak? Paham. Nah, saya nggak mau lanjutin kalau semuanya nggak mau paham. Ini soalnya ntar di kesononya pasti ribet ke bawahnya. Kalau yang ibu susu aja kita belum paham. Ngerti nggak nih sampai sini? Paham. Nah, paham. Benar. Hah? Lagi. Gini. Hindun emaknya mati, masih umur setahun, butuh air susu, disusuin sama contohnya namanya Maimunah, susuin. Ini hubungan Hindun sama Maimunah namanya apa? Ibu susu. Batal nggak wudunya? Ya kagak, orang sama-sama perempuan gimana? Saya mau nyontohin si Maimunah punya laki namanya Umar. Ini Umar jatuhnya sama si Hindun tadi apa jatuhnya? Ayah susu. Batal nggak wudunya? Enggak. Gitu. Jadi susu itu sama kayak kandung, itu aja. Susu itu sama kayak kandung, paham? Paham. Ngerti kan ini? Ngerti. Siap. Dah, terus yang kedua, anak susu dan terus ke bawah. Berarti tadi contohnya begini, si Jaet punya anak ntar perempuan laki-laki nih, namanya Umar. Maka nih si Hindun tadi ibu susu, jatuhnya ke cucunya yaitu si Umar, jatuhnya berarti apa? Cucu susu. Batal nggak wudunya? Nggak batal. Boleh nikah? Nggak boleh nikah. Kenapa? Karena udah jadi mahram. Paham? Yang ketiga, saudara sepersusuan perempuan atau laki-laki. Ini yang tadi Bang Uyo nanya. Kayaknya emang perlu ditulis ya? Iya. Biar enak ya? Biar terang. Iya, ditulis dah. Ini kan udah nih bukan mahramnya, bukan tanpa penghalang, ntar yang terakhir syaratnya. Perhatikan nih ke depan. Nah, gini.
Biar ada contohnya satu. Zaid, ini kita mau jadiin anak susu, jangan pakai bahasa Arab ya. Kebiasaan ngajar santri jadi pakai bahasa Arab. Zaid, ini dia kita mau jadiin anak susu. Dia punya emak susu. Dia netek sama yang namanya siapa? Hindun. Hindun. Ini namanya Hindun apa? Ibu susu. Ibu susu. Batal nggak wudunya kalau semua? Enggak. Haram nikah nggak? Haram. Si Hindun punya emak namanya Maimunah. Iya. Jatuhnya Maimunah apa nih? Ibu nenek susu. Nenek apa? Susu. Nenek susu. Batal nggak wudunya? Enggak. Boleh nikah nggak? Lagi nggak mau juga Jahit sama nenek ini udah. Ya. Terus udah. Iya. Berarti. Iya. Berarti. Ini si Hindun punya anak kandung. Punya apa? Anak kandung. Anak kandung. Anak kandung asli ini mah. Anak kandung asli. Anak kandungnya namanya Zainab umpama. Dia jatuhnya sama Jahit apa? Ade. Saudara, ade ya? Iya. Ade apa namanya? Ade susu. Ade susu. Batal nggak hubungan Jahit sama Zainab kalau wudunya? Nggak boleh nikah? Nggak boleh. Paham kan nih sampai sini? Paham. Nah, jadi kan sama kayak kandung tadi kan? Iya, gitu. Paham ya? Cuman ini mah orang lain gitu, karena ada hubungan susu maka jadi haram nih nikah. Itu tadi maksudnya. Terus, ponakan perempuan atau laki dari saudara laki sepersusuan. Ponakan perempuan atau laki dari saudara perempuan sepersusuan. Nih, Hindun punya anak 2 ternyata, satu lagi sama Umar. Nih Umar punya anak Nurdin bukan, punya anak perempuan lagi. Siapa ya namanya? Namanya anu dah, Anis aja dah. Anis ya. Anis dah, perempuan nih. Iya. Berarti kan Jahit sama Anis hubungannya apa? Ponakan ya. Ponakan apa namanya? Susuan. Ponakan susu dari saudara susu laki. Zainab punya anak juga namanya Khadijah umpama. Jatuhnya apa sih Jahit sama Khadijah? Ponakan susu dari saudara susu perempuan. Haram ya nikah nih Jahit sama Anis sama Khadijah. Haram. Batal nggak wudunya? Tidak batal. Paham kan nih sampai sini? Pahim? Ngerti ya? Ngerti. Nah. Terus, bibi atau paman sepersusuan dari. Nah, tadi dulu dah. Nah, sebentar. Saya mau ngomong dulu. Dari sini nih, ini menjadi jalan keluar bagi orang yang tabani. Orang yang ngangkat anak supaya dia menjadi mahram kita, caranya di sini. Bagaimana caranya? Perhatikan. Saya contohin saya aja deh. Saya nih punya saudara perempuan umpama bisa lagi dalam keadaan menyusui anaknya. Saya mau ngadopsi anak perempuan dari rumah sakit. Ini gua adopsi dah anak. Saya angkat menjadi anak nih. Ini kan kalau udah gede kan tetap aja saya sama dia mahram apa enggak? Enggak mahram. Berarti batal nggak wudunya? Batal. Boleh nikah kan saya sama dia? Boleh. Gimana caranya? Nih wadon, nih perempuan biar biar jadi mahram saya. Itu tadi saudara kandung saya yang perempuan lagi nyusuin, tetein sama. Tetein kemana? Ke adik saya. Sekarang dia sama adik saya jadi apa? Ibu susu. Ke saya jadinya apa? Paman susu. Paman susu. Oh, kalau udah jadi paman susu jadi mahram nggak sekarang? Mahram. Itu caranya. Biar jadi mahram. Paham nggak sampai sini?